في الدنيا فوزنا في الأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء يا أهيل المعروف والعطاء والمألوف غراة للملهوف إنكم به أدرى يا سعدنا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء يا أهيل المعروف والعطاء والمألوف غراة للملهوف إنكم به أدرى يا أهيل المطر. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم القيامة. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم في سورة الفاتحة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.
Hadratul mukarramin wal mukarramat, para sepuh yang ulun hormati, para pengurus jamaah salat subuh, Bapak Ibu yang sama ulun hormati dan insyaallah Allah muliakan. Alhamdulillah di subuh ini kembali kita bertemu guna melaksanakan kajian sebagaimana biasa. Setiap Sabtu subuh kita melaksanakan kajian. Mudah-mudahan amal ibadah kita senantiasa diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat dan salam tidak hentinya semoga dibahawakan kepada junjungan alam Sayyidul Mustafa wal Murtada Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in sampai kepada kita. Yang mudahan kita khususnya yang berkumpul di tempat ini nanti di yaumil qiyamah senantiasa diaku sebagai umatnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, tidak terasa kita sudah sepekan ya di bulan Sya'ban ini. Alhamdulillah, bulan yang penuh keberkahan juga ini. Karena dalam doa kita beruntung ya. Dalam doa itu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Berkahi di bulan Rajab, berkahi di Sya'ban, sampaikan ke bulan Ramadan. Alhamdulillah, pagi hari ini kita sudah di hari yang ke-7 di bulan Sya'ban. Itu artinya Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kepada kita sinyal sebentar lagi nih habis Sya'ban mau kemana lagi? Pasti ke Ramadan ya. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, kita bisa diberikan kesempatan untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan di tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kayaknya di tahun ini agak ramai lagi kayaknya. Ya, insyaallah. Enggak parno lagi. Enggak kayak tahun kemarin. Jadi kalau dilihatin secara siklus ini sudah setahun berarti ya. Corona ini setahun. Makanya yang ada yang ulang tahun jangan ulang tahun. Ini corona jangan ulang tahun. Kalau panjang umur gimana? Repot kita. Setahun aja sudah repot kita, paling panjang umur. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini ngajinya santai Bang. Kalau kemarin Malik Yaumiddin ya? Ya kan? Malik Yaumiddin. Malik Yaumiddin yang merajai hari pembalasan. Kalimat Malik kalau ditinjau dari segi bahasa kedudukan kalimat, ini adalah merupakan kalimat sifat dari lafaz Allah lillah. Karena lillah ini dijarkan, maka Malik pun juga dijarkan juga. Malik. Kenapa jadi jar? Nah, ini merupakan isim. Isimnya isim mufrad. Kalau ditinjau dari segi kedudukan. Tapi kalau ditinjau dari segi kalimat, kalimat Malik ini isim fa'il, bukan fa'il ya. Beda kalau fa'il itu kedudukannya kedudukan kalimat. Kalau fa'il itu harus ada fi'il. Karena dalam bahasa Indonesia itu kan ada subjek, ada subjek, objek, predikat, ya kan? Kalau dalam bahasa Arabnya fi'il, fa'il, maf'ul. Nah, fa'il ini kalau dari segi kedudukan harus ada fi'il. Sementara runtuyan dalam kalimat alhamdulillah sampai ayat ini tidak ada fi'il. Semuanya isim. Alhamdulillah isim, Ar-Rahman Ar-Rahim isim, Malik pun juga isim. Itu. Maka ini kalimatnya bukan fa'il tapi isim fa'il. Itu diambil dari bahasa malaka yamliku malkan fahuwa malik, isim fa'il. Lalu ditinjau dari segi itu bahasa.
Nah ini diambil sigat mubalaghah kalimat malikun, kalimat malikin, karena punya arti kekal. Jamaknya daripada malaka ini biasanya diambil dari malakun atau malikuna, karena ini merupakan isim mufrad. Nah maliki ini kalau dibahasakan lagi jadi jar, sedangkan yaumi itu adalah jar majrur. Kemudian diruntuhkan lagi yaumi mudhaf, ad-din pun juga mudhafun ilaih, karena yaumi jar, ad-dini jar majrur. Jadi semuaan runtuhannya itu di kasroh, karena memang dari awalnya sudah kasroh itu dikasrohkan. Sedangkan lafaz yaumi ini pun juga bisa dijadikan mudhafun ilaih dari lafaz malik, karena jar juga tadi, si mufrad juga itu. Yaumi itu mufradnya, kalau jamaknya ayyamun atau awadimun, ayyadimun. Dalam bahasa Al-Quran itu ayyaman ma'dudat. Ayyam itu bahasa jamak. Kalau mufradnya yaumun, yaumani ayyamun. Sebentar lagi kan dalam ayat Ramadan itu misalnya ayyaman ma'dudat, hari-hari yang dimaklumi. Artinya jadi malik ini kalau ditinjau dari segi bahasa nahwunya seperti itu. Nah kemudian diartikan malik ini ada yang mengambil dengan pakai alif, ada yang tidak. Sebagaimana kita ketahui, ada maliki, ada maliki, malikin nas. Kalau di sini maliki yaumiddin. Ini bagian daripada qiraat sab'ah sebetulnya. Bagian dari qiraat sab'ah itu ada yang memakai alif, ada yang tidak. Nah kalau misalkan itu tidak pakai alif, jelas kalau tidak pakai alif itu jadi sifatnya dohir. Sementara kalau pakai alif, ini bagaimana ini? Kalau pakai alif itu sebetulnya iskal, agak susah sebetulnya untuk menjadikan ini sifat. Karena malik ini kan isim fa'il. Ketika lafaz malik ini diidopatkan kepada yang lain, maka ini menjadikan idopatnya idopat lafdiyah. Karena tidak menjadikan faidah akan kemakrifatan. Bagaimana mungkin sifat makrifat dengan nakirah, sementara yaum adalah nakirah? Kok bisa begini? Nah inilah hebatnya Quran, nantang ke otak kita. Saya aja nyampaikannya mikir bang. Coba diidofatkan satu isim yang mana di dalamnya dimakrifatkan kepada nakirah. Dan ternyata begini rahasianya, karena keadaannya idopatnya isim fa'il ini adalah idopat lamdiyah, maka illam yakun bimana zamanul mustamar, berarti ini memaknai akan waktu yang dan ketetapan, waktu yang tetap, awid damam atau selama-lamanya. Jadi kesimpulannya begini, kalau isim fa'il itu dimaksudkan pada waktu ini dan waktu ke depan, maka berarti idopatnya adalah idopat lafdiyah, hanya seperti yang terjadi dalam ayat-ayat yang lain. Tapi kalau dimaksudkan dengan isim fa'il ini adalah fi'il madi atau yang menunjukkan pada waktu yang selama-lamanya, sebagaimana yang di sini, karena kalimat malik ini mempunyai kedudukan selamanya, maka idopatnya atau sandarannya dengan ayat yang lain berarti ini idopatnya idopat hakiki. Kalau idopat hakiki berarti Allah sendiri yang mengidopatkannya, karena bisa digeser-geser. Itu rahasianya sebetulnya seperti itu. Lalu sebetulnya yang paling dominan itu malik ke apa maliki gitu.
Kalimat maliki atau maliki yang paling dominan itu. Memang ini ikhtilaf ya. Ikhtilaf. Ada pertama yang menyebutkan bahwa maliki tanpa alif itu lebih bilagah daripada maliki pakai alif. Kenapa? Lantaran beliau berpendapat il kullu mulkin malikun, karena setiap raja memiliki. Tapi wala aksa, tidak sebaliknya, yang memiliki belum tentu raja. Karena kita barataan pun juga bukan raja tapi milik ada. Tapi kalau raja itu memiliki. Tapi kalau orang yang memiliki belum tentu raja. Makanya pantas kalimat maliki lebih ablagah, lebih bilagah, lebih umum ke sananya ketimbang ma. Sama itu. Tapi ada juga yang menyebutkan bahwa kalimat maliki itu pun juga lebih hebat, lebih ablagah, lebih bilagah, karena di dalamnya min ziyadatil bina, ada tambahan pembinaan atau tambah-tambah daripada pembinaan. Bahkan di dalamnya itu bisa jadi menunjukkan akan banyaknya pahala. Ini yang benar yang mana? Allah a'lam. Allah bisa. Tapi yang jelas dua-duanya pun juga punya argumen dan dalil yang sama. Itu. Bagi kita yang mana? Ya yang ada aja sudah. Gak usah repot-repot. Itu. Jadi itu kedudukan seperti itu. Jadi maliki yaumiddin itu karena ini berdasarkan kalimatnya diidopatkan, maka berarti pemaknaannya kalimat malik yang merajainya itu selama-lamanya. Maliki yaumiddin yang merajai di hari pembalasan. Kalimat ad-din pun juga kalau dimaknainya ini sebetulnya bukan hanya pembalasan saja. Bisa dimaknai dengan hari perhitungan, bisa. Atau bisa jadi hari ganjaran, bisa. Atau dimaknai dengan hari kepatuhan, bisa. Atau dimaknai dengan hari penundukan, bisa. Atau barangkali bisa jadi diartikan agama atau syariat, din. Itu dari masdarnya dana ya dinu. Jadi hari yang dimaksudkan dalam ini itu berarti banyak. Siapa yang menguasai seluruhnya? Malik. Allah juga semuanya. Bahkan limanil mulkul yaum, dalam Al-Quran itu Allah nanya, di hari ini siapa yang menjadi raja? Siapa yang jadi raja? Tidak ada semuanya. Bahkan di dalam Al-Quran itu yang lain pun menyebutkan wa yauma idzi yuwaffihimullahu dinahumul haq. Di hari kiamat itu Allah sempurnakan bagi mereka dinahumul haq, agamanya atau pembalasannya mereka yang hak. Itu kalimat din. Bahkan dalam hadis itu disebutkan begitu, yaqbidullahu al-ardha wa yatwis samai. Allah genggam bumi dan langit itu dengan kekuasaannya. Summa yaqul, kemudian Allah berkata, adal mulku aina muluk, aku ini raja. Ainal muluk, ainal mulukul ardi ainal jabbarun. Di mana raja-raja? Di mana raja-raja yang dulu itu sombong-sombong katanya? Nanti di yaumil kiamat itu begitu. Allah genggam kekuasaan bumi dan langitnya seluruhnya. Lalu kata Allah, ainal mulukul ard. Di mana raja-raja bumi itu? Ainal mutakabbirun. Di mana yang pada sombong-sombong itu semua? Yang dulu sampai merusak rakyatnya, merusak negaranya, merusak tata aturannya. Di mana sekarang? Nanti ditanya. Diseru itu semua raja-raja itu. Siapa raja-raja itu? Ya pokoknya yang punya jabatan lah. Dari mulai kelas bawah termasuk RT. Termasuk RT nanti. Pokoknya sampai dari RT sampai presiden. Semua yang punya jabatan. Ainul muluk. Di mana tuh raja-raja itu? Bahkan di hari kiamat itu semuaan terdiam. Yauma yaqumur ruh wal malaikatu
صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. Di hari kiamat itu yauma yaqumur ruh. Di hari kiamat itu yaqumur ruh, semua ruh. Yauma yaqumur ruh itu maksudnya itu ruh-ruhnya para malaikat semua, nabi semua berdiri semua. Wal malaikatu, yang disebut ini adalah malaikat Jibril alaihi salam. Semua malaikat itu soffa, berbaris. Semuaan kita berdiri, lalu malaikat berbaris, la yatakallamun, semuaan tidak bisa ngomong, diam aja semua. Illa man adzina lahur rahman, kecuali orang yang diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sawaba, dan ngomongnya pun benar. Artinya isfa, minta syafaat ngomongnya. Oh, itu aja sudah. Ketika kita sudah berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, siapapun tidak akan bisa bicara kecuali Allah sudah izinkan untuk bicara, dan itu pun hanya isfa. Ya Allah, berikan syafaat kami, berikan keputusan kami ya Allah. Cuman itu aja sih. Gak ada omongan yang lain lagi. Apalagi ngomongin arisan, gak ada. Begitu sudah di situ, semuaan tidak bisa lagi berkata apa-apa kecuali ngomongnya minta keputusan. Nah, itu menunjukkan bahwa kekuasaan itu semuaan ada di sisi Allah. Tidak ada lagi kekuasaan di hari kiamat kecuali kekuasaan Allah. Tidak ada lagi yang bisa membalas kecuali balasan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sih harus diadain yaumil kiamah? Sampai ada hari pembalasan macam seperti ini. Lantaran kalau seandainya tidak ada hari kiamat, maaf, yang kita ini lakukan, yang beramal soleh, yang beramal baik, yang sedekah, yang besar, yang kecil, belum sempat dibalas di dunia. Kalau tidak ada akhirat bagaimana? Belum sempat diberikan kebaikan di dunia, kalau tidak ada akhirat berarti selesai itu. Tapi karena ada urusan akhirat, maka sekecil apapun dalam kebaikan akan dibalas oleh Allah nanti di yaumil qiyamah. Sebaliknya juga, kalau andaikan tidak ada hari kiamat, berapa banyak orang yang telah dizalimi ketika hidup. Ada yang hutangnya dibawa kabur, ada yang orangnya bawa duit orang, atau barangkali ada orang yang bawa bini orang. Kalau seandainya tidak ada hari pembalasan, kapan nih? Bahkan tidak sedikit orang yang membunuh, yang sampai saat ini mungkin dia enak-enak aja, tidak tersentuh satu hukum apapun. Kalau tidak ada hari pembalasan, siapa yang akan balas? Atau barangkali ada orang yang didolimi, tapi begitu dihukum, tapi ternyata tidak sesuai dengan koridor yang diinginkan dalam hukum. Harusnya ini orang hukuman mati, tapi cuma 2 tahun, dan itu pun dikorting lagi. Karena ini tidak adil. Maka keadilan Allah akan ditampakkan nanti di yaumil kiamat. Lantaran Allah Maha Adil, Allah Maha Tahu, dan Allah Maha mencatat seluruh kegiatan kita, maka semuaan akan diberikan keadilan itu. Maka diadakanlah hari kiamat. Bahkan konon dalam sejarah itu, jangankan kita yang sudah diberitahu oleh Allah adanya hari kiamat, lo filsuf Yunani itu, konon katanya mereka itu ahli fikir, ahli filosof. Walaupun mereka itu bukan agamanya seperti kita, tapi mereka sudah berpikir. Bahkan ada di dalamnya Pythagoras, ada Aristoteles, bahkan ada Plato. Mereka ini mengatakan bahwa tidak akan sempurna kehidupan di alam fana ini tanpa ada kehidupan yang lain. Berarti itu pemikiran sudah kemana? Berarti kan sudah jauh tuh pemikiran tuh. Memang ahli pikir Pak. Walaupun mereka ini sebetulnya tidak iman gitu. Tapi pemikiran untuk adanya alam yang di sana, mereka sebetulnya sudah berpikir. Itu. Bahkan Plato mengatakan bahwasanya manusia membunuh satu orang di dalam hutan
itu adalah dosa yang tidak dapat diampuni. Tapi ketika mereka itu membunuh seluruhnya, maka itu adalah satu dosa yang patut dipertimbangkan. Ini Plato. Apa unjukannya? Karena dia punya pemikiran bahwa kalau tidak ada keadilan yang lain, siapa yang mengadili macam seperti ini? Membunuh satu orang di dalam hutan itu dosa yang tidak dapat terampuni. Tapi ketika membunuh manusia seluruhnya, ini adalah dosa yang perlu dipikirkan. Artinya menganggap remeh ketika pembunuhan banyak, tapi ketika membunuh satu orang dianggap perhitungan. Ini kan tidak adil. Ketika membunuh orang mereka, oh ribut, harus diadili. Tapi ketika membunuh muslimin, berapa juta muslimin dibunuh mereka? Apa sekarang balasan? Apa bergerak dunia? Ya. Ada orang diisukan bom bunuh diri, lalu diisukan yang membom itu adalah orang muslim. Oh, seluruh dunia pasang lilin, berkabung semua. Tapi ketika negara muslim dibom habis-habisan, siapa yang pasang lilin? Ya? Lilinnya habis dibom. Nah, inilah pentingnya ada hari pembalasan. Makanya Allah tekankan lagi Maliki Yaumiddin, yang merajai di hari pembalasan. Kenapa harus begitu? Lantaran kita kalau tidak ada yaumil kiamah, keadilan itu tidak akan tampak. Kita di sini sholat subuh, bersibak, hujankah, anginkah, panaskah, terus saja ibadah. Kalau tidak dibalas di akhirat, kapan kita capainya akan merasa balasan itu? Maka pembalasan sekarang kita capai itu akan ditampakkan nanti di yaumil qiyamah. Tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Kata Allah, kami sempurnakan pahala kalian itu nanti di yaumil qiyamah. Tidak sekarang. Tidak sekarang. Kalaupun ada yang sekarang, ya itu sedikit aja. Sedikit aja. Tapi kebanyakannya nanti. Makanya di dalam sifat Rahman Rahimnya Allah kan kemarin sudah, bahwa rahmannya Allah, dibukakan kenikmatan Allah itu semuaan, ibadahkah enggakah dikasih oleh Allah. Tapi rahimnya Allah tidak akan dikasih kecuali kepada orang yang mukmin saja. Bahkan dalam satu hadis Allah Subhanahu wa taala menciptakan nikmat itu, rahmat itu 100 juz. Dari yang 100 juz itu cuma satu aja yang dikasihkan sekarang. 1 juz saja. 99 juznya ditaruh. Bayangkan nikmat satu aja nih, kita berebut semuaan nikmatnya. Alhamdulillah nih, nikmat betul, padahal baru 1 juz saja itu, belum 99 juz. Kapan itu dikasihkan? Nanti dia yaumil qiyamah. Kenapa tidak sekarang sih pahala itu dikasihkan? Kalau pahala sekarang dikasihkan, bahaya. Kalau pahalanya itu semuaan dikasihkan, pokoknya sholat dikasih, apa-apa dikasih, setiap kebaikan langsung dikasih, bahkan syahid pun juga dikasih, ditampakkan langsung. Bahaya. Kenapa bahayanya? Enggak bakalan makmur dunia. Andaikan kalau mau sholat duha 2 rakaat, sudah dijanjikan oleh Allah, di bawah sajadah ada 4 juta. Begitu sholat 2 rakaat, doa, di bawah sajadah langsung 4 juta kontan. Kira-kira ada nggak yang mau usaha? Hah? Saya pasti tuh keyakinan, pasti nggak bakal ada yang usaha. Kenapa? Lo orang usaha itu mau apa? Kan mau duit kan? Sekarang sholat duha 2 rakaat, duit dikirim langsung 2 rakaat. 2 rakaat 4 juta. 4 rakaat 8 juta. Terus aja begitu. Nambah rakaat, nambah duit. Ini dunia nggak bakalan makmur, Pak. Bahaya. Gitu. Begitu mau pergi ke pasar pagi, ini tukang angkot pada kemana? Dilihatin lagi sholat duha aja terus. Kenapa pian nggak nyupir angkot lagi? Kata supir angkot, ngapain saya harus nyupir lagi?
Kalau nyupir angkot itu baru jajan, bensin sudah pasti harus dibeli. Tabrakan di depan mata. Mending kalau dapat penumpang. Kalau enggak, mending sholat duha 2 rakaat 4 juta. Supir angkot kemana-mana dirinya nggak ada, sholat duha aja. Semuaan kalau ditampakkan kebaikan itu cash langsung dengan sekarang, bahaya. Gak bakalan bongkaran batu bara, minyak gak bakal ditarik. Ngapain capek-capek? Iya toh, mending di rumah aja, lockdown ini. Makanya Allah tahu tuh akan ketidakbagusan itu, makanya dinantikan tuh wafauna ujurakum yaumal qiyamah. Kami sempurnakan pahala kalian itu nanti di yaumil qiyamah, kata Allah. Enggak sekarang. Enggak sekarang. Bahkan orang yang masuk surga nyesel, yang masuk neraka pun nyesel di akhirat. Cuman penyesalannya beda. Kenapa orang masuk surga itu harus nyesel? Karena orang itu sudah masuk surga, begitu lihat pahalanya yang besar, nikmatnya sedemikian rupa, nyesel. Kalau tahu seperti ini nikmatnya, aku habiskan umurku ini untuk mengabdi ke Allah. Kalau tahu, tapi karena kita belum tahu, jadi biasa-biasa aja. Orang yang masuk neraka pun nyesel juga. Andaikan tahu bahwa neraka itu seganas yang dan sedahsyat seperti ini, pasti aku nggak bakalan maksiat di dunia. Jadi dua-duanya nyesel nanti. Cuma nyeselnya ahli surga, alhamdulillah bang, masih syukur, alhamdulillah. Itu. Jadi dua-duanya pun juga ada timbul penyesalan. Bahkan di dunia, di akhirat itu, orang yang masuk neraka khalidina fiha abada, yang masuk surga pun khalidina fiha abada, selama-lamanya. Kenapa harus di dalam ayatnya itu pakai kalimat khalidina fiha? Sebab kalau tidak digitukan, nanti orang yang masuk surga sedih. Orang yang masuk neraka, kalau seandainya dia itu dikasih tahukan waktu batasannya di neraka, senang. Sebaliknya orang yang masuk surga, kalau diberitahukan waktunya di dalam surga sampai kapan, sedih. Andaikan Bapak masuk surga, amin pada taat. Ketika sudah masuk di dalam surga, lalu diberitahukan ikam diam di dalam surga lah, cuman 10 tahun aja ikam. Sedih kita? Sedih. Kenapa? Sebab kalau sudah 10 tahun mau kemana? Beres kontrak, expire, keluar katakanlah. Sedangkan di akhirat cuma 2 tempat saja, surga, neraka. Makanya karena Allah tidak mau ahli surga itu diberikan dirundung kesedihan, maka ahli surga tidak pernah diberitahukan sampai kapan di dalam surga. Khalidina fiha, selamanya. Sebaliknya ahli neraka pun juga begitu. Kenapa ahli neraka itu bisa bersedih? Lantaran ahli neraka tidak diberitahukan batas waktu. Sebaliknya kalau ahli neraka dikasih batas waktu, senang dia. Andaikan ada orang yang masuk neraka, kata Allah, masuk neraka ikam cuma 5 tahun aja, senang. Kenapa? Lantaran habis 5 tahun pasti keluar. Tapi karena dua-duanya itu tidak diberikan batas waktu yang ditentukan, maka ahli surga senangnya selamanya dan ahli neraka sedihnya selamanya. Naudzubillah, summa naudzubillah min dzalik. Itulah Malik Yaumiddin, yang menguasai seluruh hari pembalasan. Apa-apa dah, di dunia kita banyak yang zalimi, gak masalah, gak masalah. Nanti juga di akhirat kok ketemu kok. Jangankan perkara yang gede, yang kecil aja dipertemukan. Bahkan nanti ada orang yang datang ke yaumil kiamat, dia datang dalam pahala salat, bawa pahala zakat, bawa pahala haji, bawa pahala jihad, semuaan ringgit, bawa pahala yang banyak. Begitu mau masuk surga, ada unjukan dari belakang, Pak, itu memang ahli ibadah. Ya Allah, itu memang ahli puasa, tapi dia masih ada urusan dengan saya. Dipertemukan tuh. Begitu sudah dipertemukan, engkau kenal dengan orang ini? Kenal ya Allah. Siapa orang ini?
orang tetanggaku ya Allah. Kamu ada urusan apa dengan dia? Kamu kan ahli neraka. Iya ya Allah, saya ini ahli maksiat, tapi saya punya urusan dengan orang ini. Urusan apa? Jambu kupang dulu diturunkan sama dia. Betul kan? Betul. Berapa? 5 karung Pak. Kata Allah, bayar aja. Berapa bayar kalau misalkan dengan duit? Duit nggak ada. Bank sudah tutup. Otomatis dibayarkanlah dengan pahala. Kasih pahala sholat. Ternyata pahala sholat pun juga tidak menutupi. Pahala zakat dikasihkan. Tidak menutupi juga. Pahala haji ditutupi. Tidak menutupi juga. Semuaan pahala akhirnya dikasihkan. Kalau sudah cukup, alhamdulillah. Kalau nggak cukup, pahala sudah dikasihkan, ternyata belum juga menutupi. Akhirnya kejelekan orang yang kita bersangkutan dikasihkan ke dia. Kan jadi rugi. Ini disebutnya muflis, bangkrut. Makanya pantas Rasulullah menyebutkan, atadruna man muflis? Tahukah ikam siapa yang muflis? Yang muflis itu adalah orang yang seperti itu. Bangkrut itu di akhirat. Naudzubillah summa naudzu. Ini baru urusan jambu, Bang. Baru urusan jambu. Belum urusan bini di bawah. Itu. Ya Allah. Jadi di akhiratnya seperti itu. Habis sudah. Lanjutkan lagi sedikit. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini juga kalau ditinjau dari segi kalimat itu, oh jujak ya. Tapi inilah Al-Quran menantang kita. Iyyaka ini kan maf'ul ya. Harusnya kalau maf'ul itu terjadi ya harus dari fi'il dulu. Fi'il, fa'il baru maf'ul. Ini maf'ul duluan. Fi'ilnya belakangan, na'budu. Jadi maf'ul bih didahulukan daripada lafaz na'budu. Apa ini rahasianya? Li'ifadatil hasri. Karena ini memberikan faedah untuk peringkasan dan juga buat al-ikhtisas, pengkhususan saja. Kalimat iyyaka ini kan isim dhamir. Isim dhamir dari fa'ilnya lafaz na'budu. Jadi maf'ul bih dari lafaz na'budu. Sedangkan lafaz na'budu ini fi'il mudhari. Na'budu. Wa iyyaka juga sama. Ini didapatkan kepada lafaz na'budu. Nasta'in fi'il mudhari. Fa'ilnya lafaz nahwu juga. Nah ini di dalam kalimat ini memang diberikan susunan kata oleh Allah tuh memberikan isyarat kepada kita. Pertama yang didahulukan adalah na'budunya dulu. Kemudian baru nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka hanya kepada Engkau ya Allah. Na'budu kami beribadah. Wa iyyaka dan hanya kepada Engkau ya Allah nasta'in. Aku meminta pertolongan. Dan ini kalimat na'budu didahulukan daripada lafaz nasta'in. Apa ini rahasianya? Karena di dalam ibadah didahulukan oleh Allah dengan nasta'in itu di belakangkan. Ini memberikan kunci kepada kita bahwa kalau orang yang na'budu pasti hidupnya nasta'in. Artinya kalau dia itu beribadah pasti ditolong oleh Allah. Tapi kalau dia itu minta pertolongan tapi tidak ada na'budu, maka ini sia-sia. Maka intinya dari hidup ini kita itu na'budunya dulu. Kalau pengen ditolong na'budu dulu. Jangan pengen ditolong usaha supaya lancar, bisnis supaya lancar, apa-apa pengen lancar, tapi na'budu tidak ada. Tidak bisa. Maka Allah berikan isyarat kepada kita. Pertama lafaz na'budu dulu, kemudian nasta'in. Ini memberikan contoh kepada kita bahwa ketika orang itu sudah na'budu, pasti nasta'in. Allah pun tidak bakalan tinggal diam.
Bahkan kan ini disebutnya makom ihsan kan. Makom ihsan itu dalam artian anta'budu ka'annallaha tara wa in lam takun tara fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah, dan jika engkau tidak melihat Allah, sesungguhnya Allah melihat engkau. Ini kan makom ihsan. Iman, Islam, ihsan. Dimulai dari mana? Na'budu dulu. Ketika dia sudah beribadah, insya Allah nasta'in. Tapi kalau seandainya cuma nasta'in, minta pertolongan aja, usaha aja terus-terusan, tapi tidak pernah na'budu ke Allah, nggak bakalan bisa jadi mana. Apalagi kalau sudah melenceng nasta'innya, minta ibadah ke Allah, sholat rajin, puasa rajin, tapi gilirannya dia minta pertolongan, datang ke dukun, datang ke mbah. Ini berarti nanti bahasanya pun bukan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tapi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi jangan seperti itu. Kalau kita ini mau sehidup kita ini diberikan pertolongan, ya na'budu. Kuncinya kan na'budu. Mau bagaimana kita ini mau dihidupkan oleh Allah senang. Kalau na'budunya nggak ada di dalam nasta'in. Kan banyak orang seperti itu sekarang itu. Mengejar nikmat yang satu tapi melupakan nikmat yang 99. Berangkat malam, pulang malam, sholat, nggak sholat, puasa lewat saja semua demi mengejar cita-cita yang diinginkan. Tapi tidak ada na'budu, yang nggak bakal kesampaian. Kalaupun kesampaian itu hanya istidroj, hanya sungkunan saja, bukan nikmat. Jadi ada orang yang kaya raya tapi nggak pernah sholat, orang kaya raya tapi nggak pernah puasa, bahkan haji pun nggak mau. Itu sejatinya bukan nikmat yang diterima, tapi istidroj. Kalau bahasa Sunda itu disebutnya sungkunan. Kalau bahasa Banjarnya apa ya? Ada tahu sih? Jadi ngasih tapi benci gitu, dikasih tapi benci. Itu kan bukan nikmat itu sebetulnya. Kita nih ngasih tapi sebetulnya dongkol gitu. Tapi terus aja dikasih oleh kita. Dia minta kasih apa-apa sih, tapi kita nih dongkol gitu. Itu sungkunan disebut istidroj. Halnya sama dengan orang yang seperti ini. Kenapa orang ini tidak puasa, tidak ibadah dan tidak sebagainya melaksanakan hukum Allah, tapi kok bisa kaya raya? Sejatinya Allah Subhanahu wa taala memberikan kekayaan itu karena Allah sudah tidak bukan lagi dengan dia, tidak respect lagi dengan dia, bahkan dibiarkan oleh Allah supaya terlena dengan itu, supaya tambah jauh dengan itu. Tidak ibadah, tidak apapun pokoknya, tapi pangkatnya naik aja terus itu. Biarkan kata Allah, supaya dia terlena dengan itu, supaya dia itu lupa diri dengan kepangkatan itu, sampai lupa dengan Allah. Pokoknya usahanya makin lanjut aja terus, bisnisnya lancar terus, dagangnya oke lah, wow sampai luar biasa kekayaannya. Tapi sholat enggak, ibadah enggak. Kenapa bisa begitu? Lantaran itu pun juga sudah memberikan siksaan bagi dia, supaya tambah jauh. Begitu sudah makin jauh dengan Allah, datangkan ajal. Innalillahi wa inna. Selesai. Itu. Jadi itulah yang dikhawatirkan oleh kita. Semakin kita diberikan kedudukan, semakin kita diberikan kekayaan, tapi tambah lupa dengan Allah. Sejatinya itu bukan nikmat, tapi itu nikmat. Beda nikmat dengan nikmat, beda. Kalau nikmat itu anugerah, kalau nikmat siksa. Makanya kalau nulis bahasa Indonesia itu sebetulnya corak atas, mat. Bagusnya begitu, bukan nikmat. Kalau nikmat itu, kalau bahasa Arabnya siksa. Itu nikmat beda dengan nikmat. Naudzubillah.
ya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kita, memberikan hidayah, inayah dan juga pertolongan untuk kita untuk bisa melaksanakan ibadah yang kesananya mudah-mudahan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Cukup sudah untuk pengantar walaupun tidak semuanya. Barangkali ada yang mau ditambahkan? Ustaz Ahmad, di mana pian ketemu? Anu di ala-ala kok. Nanti liatin videonya sama Allah. Nih. Takutnya nggak ketemu kita lah di surga. Kalau nggak surga nggak ada, gimana nih? Itu. Insyaallah mudah-mudahan barokah semuanya ya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa sallallahu alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin سيدنا ومولانا محمد الأمين. اللهم ربي انفعنا بما علمتنا، ربي علمنا الذي ينفعنا، ربي فقهنا وفقه أهلنا وقربة لنا في ديننا. توسلنا بالتعالمين، توسلنا بالتعالمين، أن ترزقنا الوسع وأن ترزق الآمنة. يا محول الحول حالنا إلى أحسن الحال، يا محول الحال حول حالنا إلى أحسن الحال، يا محول الحال حول حالنا إلى أحسن الحال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.